Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmiati, sarjana ekonomi, mahasiswa PPG angkatan ketiga Daljab 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin tanggal 30 November 2020, saya akan mengadakan perekaman video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja nomor induk mahasiswa 2012-773. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum dari rumah? Apa? Nasi goreng. Ya, oke. Kalian tetap menjaga kesehatan ya dalam masa pandemi ini. Jangan lupa kalian di rumah tetap menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan 3M, itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, bagus sekali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalau ada sampah di bawah dilihat, coba diambil terus dibuang ya, coba akan diambil yuk. Tapi di luar enggak? Kita sudah siap dalam pelajaran kali ini. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Hadir semua ya. Hari ini tidak semuanya. Ya, saya absen dulu. Aslia Ahdianuddin, Ahmad Hafid, Bella, Umi, Fatah Anugrah, Rianti, Ferianti, Nurfiani. Oke, hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Didi, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya masih bertemu dengan Susmiati pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi menentukan media promosi ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang materi produk dan jasa ya, produk dan jasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan KD dan juga itu menentukan media promosi. Tujuan di sini kalian pelajari media promosi yang pertama adalah memahami strategi promosi usaha. Yang kedua, mengetahui tujuan strategi promosi. Yang ketiga, memahami sifat strategi promosi. Yang keempat, memahami jenis kegiatan promosi nanti seperti apa jenis-jenisnya. Dan yang terakhir, mengetahui media promosi. Nah, sebelumnya kalian kan calon seorang wirausaha, ya kan? Nah, harus tahu bisa menerapkan bagaimana nanti usaha kita itu bisa maju. Nah, kita terapkan strategi promosi. Contohnya seperti apa sih? Contoh yang bisa diterapkan dalam kegiatan usaha kita itu kalau strategi. Ya, Kak Dewi. Menunjukkan keahlian seperti membuat blog, cerpen atau membuat sebuah rekaman. Ya, bagus sekali. Ada lagi mungkin strategi yang lain yang bisa digunakan ya.
Buatlah sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Ya, lomba berhadiah, ya bisa ya. Ada lagi, ya Surya. Menemukan seorang partner bisnis. Menemukan seorang partner bisnis kerjasama, biar nanti bisa diajak komunikasi dan sebagainya ya, diajak bagaimana mengembangkan usaha kita. Ada lagi siapa? Ya, ini promo atau diskon itu juga bisa menarik ya, bisa menarik pelanggan juga. Oke ya, masih banyak lagi ya. Ternyata masih banyak strategi-strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan. Contohnya, ada contohnya ya, misalnya penjual bakso juga menggunakan pakaian rapi, dasi, nah itu bisa menarik pelanggan. Bagaimana nanti konsumen itu penasaran dengan kok dia memakai baju yang rapi dan sebagainya, saya mau nyoba dagangannya dan sebagainya. Nah, oke, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan strategi promosi. Nah, apa itu strategi promosi? Strategi itu apa? Cara atau teknik ya, bisa ya, teknik ya. Perencanaan aktivitas di mana si pembuat produksi itu memperkenalkan hasil produksinya. Tujuan untuk apa? Bertujuan yang pertama untuk meningkatkan volume ya, produksi penjualan. Yang kedua menarik minat pembeli. Yang ketiga membuat atau membentuk kesadaran konsumen. Nah itu, oke ini contohnya. Nih biasanya kan dengan menggunakan unik dan sebagainya. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit video. Kali ini Ibu akan menampilkan untuk sedikit gambaran materi ya, gambaran materi tentang strategi promosi. Ya, coba kalian silakan nanti diperhatikan terlebih dahulu. Jargon media elektronik ini memiliki kelebihan mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, televisi, radio, website, blog, YouTube, Instagram, dan yang ketiga, iklan ulang-ulang adalah salah satu bentuk promosi yang bentuk seperti poster, namun memiliki ukuran cukup besar. Jenis media elektronik ini dapat dijumpai di jalan raya, pasar, stasiun, terminal, dan ruang-ruang publik lainnya. Contohnya yaitu baliho, neon box, spanduk, billboard, iklan billboard, dan lain-lain. Dalam penjualan produk dibutuhkan strategi promosi penjualan. Ada beberapa penelitian strategi promosi penjualan, di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Ciptono, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Philip Kotler, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya. Berikutnya menurut Graves, strategi promosi penjualan merupakan rencana dan proses pengendalian komunikasi dalam perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi penjualan adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu organisasi atau perusahaan
agar dapat mencapai sasaran, sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Berbagai tujuan strategi promosi penjualan yang kita ketahui seperti meningkatkan permintaan, menumbuhkan keinginan konsumen terhadap produk, menjaga loyalitas konsumen pada produk dan perusahaan. Jadi, secara umum, tujuan akhir dari strategi promosi penjualan yaitu yang pertama, adanya peningkatan permintaan dari konsumen akan produk. Yang kedua, peningkatan performa atau kinerja kerja perusahaan. Yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Sedangkan menurut para ahli, tujuan dari strategi promosi penjualan adalah sebagai berikut. Menurut Ciptono, tujuan dari perusahaan melakukan promosi penjualan adalah menginformasikan atau informing, mempengaruhi dan membujuk atau persuading, serta mengingatkan, reminding pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Sedangkan menurut si Standing Room, tujuan promosi ada 4 hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi, dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Selain tujuan dari strategi promosi yang dikemukakan oleh para ahli, terdapat 10 tujuan pokok strategi promosi penjualan produk, yaitu yang pertama, meningkatkan volume produksi dan penjualan. Strategi promosi penjualan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek sebuah bisnis. Bisa dilakukan untuk menghabiskan stok lama, mengurangi stok yang ada di gudang, atau untuk memenuhi stok yang ada di tingkat pengecer sebelum pesaing memperkenalkan produknya. Yang kedua, menarik pembeli potensial. Pembeli potensial merupakan sekumpulan orang atau bisa disebut pasar yang belum pernah mencoba atau melakukan pembelian terhadap produk dari perusahaan tertentu. Disinilah peran strategi promosi penjualan dengan sasaran pembeli potensial. Strategi pemasaran ditujukan untuk menarik pembeli potensial, dikarenakan pembeli potensial merupakan sumber dalam peningkatan volume penjualan. Yang ketiga, meningkatkan pembelian ulang. Strategi promosi ini difokuskan pada keputusan pembelian kembali dari konsumen. Strategi ini juga dapat untuk menangkal strategi pesaing dalam peluncuran produk mereka. Yang keempat, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Langkah promosi secara berkesinambungan akan melekat pada benak pelanggan. Promosi loyalitas berbeda dengan strategi promosi penjualan, seperti pemberian diskon langsung. Promosi loyalitas lebih kepada memberikan daya tarik berupa manfaat jangka panjang kepada konsumen. Yang kelima, menambah kegunaan atau utilitas. Kegunaan suatu produk dan jasa akan hilang seiring waktu atau zaman. Pada kondisi ini, harus segera dipikirkan strategi promosi yang jitu untuk meningkatkan kembali penjualan produk dan jasa. Contohnya, pada promosi jasa taksi, di saat pelanggan sudah mulai sepi, maka dapat ditambah dengan pelayanan antar jemput sekolah. Yang keenam, menciptakan dan meningkatkan daya tarik. Promosi merupakan langkah untuk meningkatkan kembali daya tarik suatu produk. Konsumen akan merasa jenuh jika memakai produk yang sama selama bertahun-tahun. Maka, konsumen cenderung mencoba produk lain sebagai variasi atau sekedar coba-coba. Supaya konsumen tidak bosan, maka ciptakanlah ketertarikan konsumen akan produk tersebut dengan melakukan strategi atau cara yang sama sekali baru untuk melakukan sesuatu dan orang-orang senang melakukannya. Yang ketujuh, menciptakan dan membentuk kesadaran. Yang ketiga, invitation, yaitu mengundang para konsumen agar melakukan pembelian pada saat promosi dilakukan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, promosi penjualan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, customer promotion. Promosi yang bermaksud untuk membujuk konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk. Yang kedua, trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong pedagang grosir, mengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Yang ketiga, sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjual yang dimiliki
Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau memuju, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Philip Kotler, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan produknya yang menuju konsumen sasaran agar membelinya. Berikutnya menurut Reuters, strategi promosi penjualan merupakan rencana dan proses pengendalian komunikasi dengan perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi promosi penjualan adalah perencanaan atau kegiatan dari suatu organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Berbagai tujuan strategi promosi penjualan. Oke anak-anak semuanya, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi ya, kalian sudah bisa sedikit mengetahui bagaimana cara-cara atau strategi promosi yang digunakan ya untuk terapkan di dalam usaha kita. Nah, di sini ada juga sifat strategi promosi. Nah, kalau dalam perumusan promosi itu kegiatan penjualan itu yang pertama yang harus kita utamakan itu adalah komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi. Ya. Komunikasi itu pintar dalam berbicara untuk menarik konsumen. Iya, pintar dalam berbicara atau menarik konsumen, membujuk ya. Dalam strategi promosi itu harus diterapkan komunikasi yang baik ya. Bagaimana cara membujuk, bagaimana cara menarik pelanggan dan sebagainya. Terus yang kedua insentif. Insentif itu seperti promo atau diskon. Otomatis kegiatan penjualan itu diperlukan adalah insentif. Yang ketiga invitation. Ya, apa itu invitation? Yang mengundang supaya bisa datang untuk membeli atau menggunakan produk kita. Selain sifat dari strategi promosi di sini adalah kegiatan promosi yang harus kita lakukan. Itu diantaranya yang pertama advertising atau periklanan. Otomatis periklanan itu harus kita bedakan antara lansia dengan anak muda. Promosinya dibedakan, jangan sampai disamakan. Kalau lansia itu kan tidak bisa online ya kan, kalau anak muda kan bisa online menggunakan gadget dan sebagainya. Terus yang kedua, direct atau penjualan dengan tatap muka langsung ya kan, bisa menawarkan ini dan itu dan menjelaskan. Terus yang ketiga, publikasi. Publikasi bisa digunakan contohnya apa? Ya, media cetak, media elektronik itu juga bisa diterapkan dalam strategi promosi. Nah, yang keempat, promosi penjualan atau sales promosi. Nah, yang keempat adalah sales promosi atau promosi penjualan. Bagaimana mempromosikan? Oke, nah anak-anak semuanya jelas ya sampai di sini? Jelas. Nah, silahkan nanti kalian bagi kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 4 anak, silahkan berdiskusi. Nah, diskusikan di sini itu ya. Tolong kalian amati atau cari suatu perusahaan atau usaha, atau kalian mau menciptakan usaha tersendiri tidak masalah. Itu bagaimana cara dalam kita membuat strategi promosi ya. Cara kita dalam membuat strategi promosi yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha supaya bisa bertahan dan tetap maju dalam penjualan produknya. Oke, silahkan di kelompoknya kamu 1, 2, dan 3 bergabung ya, silahkan bekerja. Nah, biru kamunya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara kita membuat strategi promosi. 1. Meningkatkan volume produksi dan penjualan. Penjelasannya yaitu manfaat promosi penjualan sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sebuah bisnis. Bisa dilakukan untuk menghabiskan stok lama, mengurangi stok yang ada di gudang, atau untuk memenuhi stok yang ada di tingkat pengecer sebelum pesaing memperkenalkan produknya. 2. Menarik pembeli potensial. Pembeli potensial itu merupakan sekumpulan orang atau bisa disebut pasar yang belum pernah mencoba atau melakukan pembelian terhadap produk dari perusahaan tertentu. Nah, disinilah peran strategi promosi penjualan dengan sasaran pembeli potensial. Strategi ini ditujukan untuk pembeli potensial karena pembeli potensial merupakan sumber dalam peningkatan volume penjualan. Terima kasih. Dilanjutkan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perjalanan. Cara strategi promosi 1. Menambah penggunaan atau utilitas. Aksi pelanggan bisa digunakan untuk menjemput anak sekolah. 2. Menciptakan dan meningkatkan daya tarik. Cara yang baru meningkatkan konsumen hidup, maka supaya tidak bosan, ciptakanlah ketertarikan konsumen akan produk tersebut dengan melakukan strategi atau cara yang baru. 3. Menciptakan dan membentuk kesadaran atau diarahkan pada kebutuhan konsumen tersebut supaya tetap satisfied. Saya perwakilan di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Strategi promosi yang pertama meningkatkan pembelian ulang, yaitu strategi promosi ini fokuskan pada keputusan pembelian kembali dari konsumen. Strategi ini juga dapat untuk menangkal pesaing dalam peluncuran produk mereka. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Langkah promosi ini yaitu promosi yang secara berkesinambungan akan melekat pada benak pelanggan. Promosi loyalitas berbeda dengan strategi promosi penjualan seperti pemberian diskon langsung. Promosi loyalitas lebih kepada memberikan daya tarik berupa manfaat jangka panjang kepada konsumen. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke. Nah, semuanya berarti kalian sudah paham ya tentang bagaimana cara menerapkan strategi promosi penjualan. Banyak sekali cara-cara yang perlu diterapkan, di antaranya yang sudah disampaikan oleh kelompok teman-teman kalian semuanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, tibalah pada kesimpulan. Nah, Ibu sebelum kesimpulan, Ibu mau membuat game sedikit ya. Nah, coba nanti kita tepuk tangan 369 ya. 369, kalau ada yang salah berarti silahkan maju ke depan untuk menyimpulkan pelajaran pada siang hari ini. Yuk, 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. 369 Bibi tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Yuk, kamu. Ya, salah ya? Ya, berarti kamu ya. Oke, silakan Mbak Nanda untuk menyimpulkan materi pada siang hari ini. Yuk, silakan maju ke depan. Yuk, silakan disimpulkan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menyimpulkan sedikit materi pada hari ini. Dengan memahami materi, menentukan media promosi akan memudahkan sebuah produk untuk dikenalkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, sekaligus berdampak kepada keberhasilan usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih atas kesimpulannya. Oke, pada kesempatan kali ini berarti semuanya sudah jelas ya, sudah tentang materi strategi promosi ini. Kalian nanti akan Ibu beri evaluasi pada materi ini untuk dikerjakan ya, dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, kalau tidak ada
Kalau ada tugas-tugas dari Bapak Ibu tetap dikerjakan ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum